Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PPM semua. Aduh, gimana nih kabarnya nih? Coba dong senyum dulu nih. Saya nggak kelihatan sih, tapi biasanya kalau senyum kan biasanya nular ya. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap jangan lupa sambil tetap jaga protokol kesehatan. Nah, saya mengucapkan selamat datang nih buat Bapak Ibu semua di acara Pojok Pintar Manajemen, yaitu acara ya diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Nah, kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan supaya kita tetap bisa berkarya dimanapun kita berada. Saya senang banget nih kalau Bapak Ibu semua mungkin salah satu dari sobat PPM yang setia nih nongkrongin atau mengikuti Pojok Pintar Manajemen ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Pojok Pintar Manajemen seri ke-11 di tahun 2022 ini, yang pada hari ini spesial banget mengangkat tema Behind the Scene of Effective Training ya. Jadi BTS di sini behind the scene ya Bapak Ibu ya, bukan upa-upa Korea gitu ya. Nah, pada sesi ini kita akan coba berbagi pengalaman dan pendapat mungkin ya, kita mau minta insight-nya nih gimana sih merancang pelatihan gitu ya, pengembangan yang harapannya tuh bukan cuma buat hiburan semata nih, tapi harapannya bisa memberikan value added buat individu dan harapannya kalau diterapkan dalam pekerjaan bisa berdampak juga buat organisasi. Makanya ini dibilangnya efektif training gitu ya, dan tentunya bukan saya yang menyampaikan, tapi langsung dari dua pembicara kita yang sudah ada di layar Bapak Ibu nih. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu nih, sebelum nanti kita semakin panjang. Perkenalkan nama saya Bernika Setiawan, saya biasa dipanggil Ber. Saya salah satu core konsultan di PPM Manajemen. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan memandu sesi Pojok Pintar Manajemen yang akan berlangsung kurang lebih hingga pukul 6 sore hari nanti. Ya, jadi kita akan sama-sama mendengarkan paparan serta berbagi pengetahuan, tadi ya insight, tips and trick mungkin dari kedua narasumber kita yang pengalamannya udah tidak perlu diragukan lagi. Nah, sebelum saya memperkenalkan secara official kedua pembicara kita, izinkan saya untuk bercerita sedikit nih tentang di PPM itu ada apa aja sih gitu ya. Jadi PPM Manajemen hadir sebagai solusi manajemen terintegrasi. Untuk mendukung hal tersebut kita memberikan 7 layanan gitu ya. Ada 7 bidang manajemen, antara lain ada program pengembangan eksekutif yang tentunya didukung dengan trainer yang tersertifikasi, ada program pelatihan sertifikasi, ada publikasi dan seminar yang tentunya dengan tema kekinian ya, dan pembicaranya juga yang profesional. Ada juga jasa assessment SDM yang melayani secara profesional dan berintegritas serta didukung dengan Rexel berbasis daring juga. Dan juga ada riset dan konsultansi nih yang nggak cuma memberikan solusi yang fit buat organisasi, tapi memungkinkan juga memfasilitasi adanya transfer knowledge selama berjalannya proses konsultansi. Terus kemudian yang keenam ada pembelajaran Inggria dengan desain dan metode pembelajaran yang customized, desain khusus yang dilengkapi dengan trainer dan coach yang profesional, dan tentunya last but not least, ada sekolah tinggi PPM Manajemen dengan lulusan-lulusan yang nggak hanya dibekali hard skill, tapi juga soft skill, dan tentunya pastinya tetap bisa berkarya gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan jadwal-jadwal kegiatan kami atau dengan layanan-layanan yang kami berikan, Sobat PPM semua bisa menghubungi eh, website kami ya di www.ppm-management.ac.id, itu yang di pojok kanan bawah, Bapak Ibu bisa lihat, atau bisa menghubungi Instagram, atau bisa lihat di YouTube kami, ada LinkedIn dan juga Facebook ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin memaparkan sedikit nih terkait dengan aturan main gitu ya, atau tata tertib lah selama berlangsungnya Pojok Pintar Manajemen ini. Jadi, sesi kita hingga sore hari nanti dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan, di mana masing-masing pembicara itu akan diberikan waktu 25 menit untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Dan selama pemaparan, demi kelancaran juga, teknis juga, kami mohon izin untuk
mute dan off cam Bapak Ibu semua, dan juga selama berlangsungnya acara diharapkan Sobat PPM semua memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Lalu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu pengen banget nih nanya dan berinteraksi langsung dengan para pembicara kita. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab saya akan buka setelah pembicara kedua selesai menyampaikan materinya ya. Nah, untuk tanya jawab nanti saya akan mengatur atau memandu berjalannya sesi tanya jawab. Nah, untuk kemudian setiap sesi tanya jawabnya akan terdiri dari 3 pertanyaan dulu gitu ya. Untuk satu sesi, nanti pertanyaan akan langsung ditanggapi oleh para pembicara dan juga langsung dijawab, baru langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, Sobat PPM semua, silakan menggunakan menu raise hand di logo partisipan dan nanti saya akan memanggil nama Bapak Ibu sesuai dengan urutan raise hand-nya. Nah, terus kemudian melalui sesi yang terakhir, di sesi feedback, karena kita perlu banget nih masukan Bapak Ibu gitu ya untuk memberikan acara atau layanan yang lebih baik lagi. Jadi untuk itu kami perlu feedback dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti di akhir ada link feedback untuk Bapak Ibu bisa diisi, dan juga harapannya Bapak Ibu tetap ada sampai akhir acara karena saya punya sesuatu yang spesial nih buat One Pinman sesi khusus hari ini. Nah, penasaran kan apa yang spesial? Nanti kita lihat ya di akhir acara. So, stay tune. Dan biasanya mungkin banyak juga nih Bapak Ibu yang nanya, saya bisa dapat materinya nggak? Gitu ya. Nah, tentu aja bisa. Nah, nanti biasanya di akhir setelah mengisi feedback, nanti akan ada pop-up notification gitu ya, yang bisa Bapak Ibu akses ke materinya, materi hari ini. Jadi jangan sampai terlewat, ikuti terus hingga akhir karena saya punya sesuatu yang spesial buat Bapak Ibu yang udah hadir di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aturan mainnya udah tahu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau langsung memperkenalkan pembicara kita ya. Jadi pembicara kita yang pertama ada siapa nih? Ada Ibu Suci Lestari, SPDMM, atau mungkin akrabnya kita panggil Ibu Suci gitu ya. Jadi Ibu Suci ini Learning and Talent Development Expert di PPM Manajemen. Pengalaman beliau sejak 2015 berkiprah dalam ranah learning and talent development itu nggak perlu diragukan lagi karena udah di mana-mana gitu ya, pernah di Ruang Guru juga, pernah di Menzone, pernah di KCI ya, Kereta Komuter Indonesia, dan juga di PPM Manajemen. Jadi saat ini Ibu Suci berperan sebagai konsultan, trainer, perancang juga training-training yang didesain khusus untuk organisasi-organisasi di PPM. Luar biasa banget ya. Nah, mungkin saya mau sapa langsung nih Ibu Suci. Ibu Suci, apa kabar Ibu? Halo Mbak Bernika, apa kabar? Kabar Bapak Baik. Ibu? Wih, baik ya. Gimana nih, Bu Suci? Udah cerah? Gimana nih sore-sore? Apakah sudah siap untuk diskusi kita sore hari ini? Wah, siap banget Mbak Bernika. Karena kalau Iya. sore-sore biasanya kita udah lemes gitu ya pulang kerja, tapi karena kita mau diskusi, saya rasanya langsung energize nih. Wah, luar biasa. Jadi harapannya nih, pembicara pertama kita udah semangat, harapannya Bapak Ibu juga semangat ya. Nah, oke, baik. Kita juga mau kenalan nih gitu ya. Saya mau memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Helen Damayanti, MPC Psikolog selaku Learning and Development Practitioner. Jadi pengalaman Ibu Helen ini juga sama ya, nggak perlu diragukan lagi karena udah kurang lebih 12 tahun berkecimpung di bidang Learning and Development Practitioner gitu ya. Udah di berbagai organisasi juga seperti yang Bapak Ibu lihat, dan pada saat ini Ibu Helen juga berperan sebagai asosiat psikologis di Icon Integrated Medical and Psychological Services. Nah, saya mau sapa langsung nih Bu Helen. Halo Ibu Helen, selamat sore. Apa kabar Bu? Selamat sore, Bu Berni. Sore. Salam sehat ya. Tetap semangat juga nih, ketularan sama Mbak Uci tadi. Luar biasa, kemarin orang yang semangat. Nah, seru nih, semuanya semangat ya. Bayangin Bapak Ibu, dua pembicara kita aja udah semangat, udah siap banget ya. Betul ya Ibu Suci, Ibu Helen ya? Ya. Oke, nah dua pembicara kita udah semangat, udah siap. Masa Bapak Ibu enggak ya kan? Ayo dong, kasih emotnya dong. Thumbs up atau tepuk tangan atau gimana untuk menunjukkan semangatnya. Wih, mantep. Nah,
karena kita sudah berkenalan juga nih dan menyapa kedua pembicara kita yang cantik-cantik, wih, hari ini cantik semua nih kita nih. Nah, untuk itu saya juga nggak sabar, saya yakin Bapak Ibu juga udah nggak sabar, daripada ngedengerin saya ngomong mulu ya, lama banget. Dari tadi saya pengen cepet-cepet nih dengerin pemaparan dari kedua pembicara kita. Oleh karena itu, saya mau mempersilakan Ibu Suci nih, sebagai pembicara kita yang pertama untuk bisa langsung sharing, Bu Suci, pengalamannya, insight-nya gitu. Oke, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Suci. Terima kasih Mbak Bernika. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan juga masih semangat di sore hari ini. Kita diskusi tipis-tipis gitu ya, kita diskusi santai karena Bapak dan Ibu sudah dalam kondisi mungkin sudah selesai bekerja gitu ya. Jadi kita diskusi santai aja, bisa sambil siapkan kopi, teh atau snacknya, cemilan gitu ya. Kita diskusi santai. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Suci Lestari. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Mbak Bernika gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya sedikit ingin sharing gitu ya. Kita cerita-cerita sore gitu ya. Apa tuh? CCS, cerita-cerita sore tentang behind the scene effective training. Jadi saya mau sedikit menceritakan pengalaman mengenai mendesain atau merancang training yang saya lakukan selama ini, selama pengalaman profesional saya, ada apa aja sih di balik layar dari training tersebut, seperti itu. Nah, sebelum itu saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk recall kembali memorinya. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu berada pada posisi si peserta training nih yang lagi angkat tangan gitu ya? Nih kira-kira mereka angkat tangan mau ngapain gitu ya? Bukan buat jawab kuis, bukan, karena gitu, ini adalah sesi live training yang memang dilakukan, biasa kita lakukan ketika sedang ada program pengembangan di perusahaan. Nah, kalau kita lihat nih, ketika kita memposisikan diri kita sebagai peserta, apa sih yang Bapak dan Ibu rasakan pada saat mengikuti program? Lalu apa yang kemudian Bapak dan Ibu dapatkan ketika sudah menyelesaikan program training? Ada yang punya testimoni kira-kira seperti ini, yang selama ini saya dengar ketika selesai sesi training. Wah, Bu, dengan training ini saya akhirnya merasa bahwa kompetensi saya, kompetensi A, kompetensi B, dan C itu merasa terasah, Bu, gitu ya. Ada yang testimoni seperti itu. Ada lagi dari training yang berbeda, itu memiliki peserta yang berbeda juga, dia punya testimoni seperti ini. Wah, dari program pembelajaran ini, Bu, yang saya dapatkan, yang ternyata telah dilatihkan oleh para trainer, itu saya merasa bahwa kegiatan self-reflection menjadi sangat bermakna buat saya. Gitu ya. Terus saya gali lagi, kenapa Pak kok merasa bahwa kegiatan self-reflection itu bermakna buat Bapak di antara sekian banyak kegiatan lainnya? Iya Bu, karena dengan self-reflection itu saya merasa pembelajaran yang saya dapatkan itu saya kembali lagi berpikir, apa sih sebetulnya pembelajaran ini manfaatnya untuk saya jadi punya makna, Bu, belajar tentang bisnis model kanvas, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah testimoni dari para peserta. Ternyata para peserta itu pasti memiliki banyak kesan-kesan gitu ya setelah mengikuti sesi training, merasa bahwa kompetensinya terasah gitu ya, atau bahkan secara lebih mendalam punya personal experience yang berbeda gitu. Oh, ini merasa sangat bermakna seperti itu. Kemudian kita lihat lagi sisi yang lain. Ini adalah training yang kita lihat dari sudut pandang peserta. Coba sekarang kita tarik sedikit sudut pandang kita kepada atasan. Karena lagi-lagi seperti yang tadi Mbak Bernika sampaikan, ketika training itu dirancang, maka yang akan mendapatkan manfaat bukan hanya para peserta, tapi harapannya dampaknya juga bisa dirasakan oleh organisasi. Maka dari itu organisasi mau invest terhadap pengembangannya si karyawan. Nah, kita ambil sudut pandangnya sekarang atasan yang merasakan langsung gitu ya, user yang merasakan langsung dampak dari training si bawahannya nih. Ada yang memberikan testimoni juga gitu ya ke kami, ke tim ke tim training gitu. Wah, Bu, bawahan saya setelah dapat training ini 3 bulan, ternyata dia memang benar-benar nerapin tuh, Bu, yang dilatihkan gitu ya. Sekarang dia analisisnya udah
udah nggak ngawur Bu pakai analisis macam-macam. Sekarang kalau disuruh analisis langsung tuh dia langsung pakai bisa langsung profiling customer needs seperti apa, existing produknya kayak gini, terus dia langsung bisa analisis tuh Bu gitu. Wah, ternyata apa yang sudah dilatihkan dari training itu sangat bisa dirasakan dampaknya oleh si atasan gitu ya sebagai user. Nah, itu adalah sekelumit atau sedikit ya cuplikan-cuplikan testimoni yang biasa kami dapatkan dari para peserta bahkan user ya. Nah, untuk bisa mencapai training yang seperti itu dengan testimoni itu sebetulnya ada di balik layarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan training yang efektif gitu ya? Kita sebenarnya lagi pengen menceritakan gitu ya. Apa sih sebetulnya di balik itu semua sehingga akhirnya testimoninya bisa keluar seperti itu. Nah, di sore hari ini kita akan kupas tuntas mengenai di balik layar dari program pembelajaran atau program training yang efektif. Sebelum masuk ke sana, pasti teman-teman bertanya-tanya dulu, sebetulnya apa ya yang dimaksud dengan training yang efektif? Nah, saya ingat salah satu buku yang saya pinjam dari senior saya, konsultan senior saya, yang juga memang fokus pada learning design dan juga beliau adalah seorang asesor, dia punya buku ini, buku Turning Training into Learning. Ya. Nah, ini salah satu penulisnya, Sheila Furjanik, mendefinisikan bahwa training is only successful when your participants have learned. Jadi katanya training itu hanya bisa berhasil kalau peserta kita sudah belajar. Dan pembelajaran atau learning cuman bisa terjadi ketika partisipan atau pesertanya bisa menggunakan lagi keterampilan yang sudah diajarkan dan menerapkannya pada pekerjaan. Wih, mantap ya. Definisi dari efektif trainingnya sangat-sangat bisa kita lihat di sini. Jadi di sini ada dua hal yang mau saya highlight nih Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari definisi efektif training di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah training yang akan kita bicarakan, lalu yang kedua adalah learning. Jadi katanya kan training hanya bisa berhasil kalau peserta sudah belajar. Jadi artinya berarti yang sebenarnya itu training apa belajar? Bukannya kalau belajar itu training, bukannya kalau training itu belajar. Nah, di mana sebetulnya keterkaitannya? Nah, mari kita simak bareng-bareng nih Bapak dan Ibu. Kalau kita pisahkan di sini, ya Bapak dan Ibu, ada training dan learning. Ini adalah dua individu yang berbeda, tapi bisa dibilang mereka bersaudara gitu ya. Jadi entah saudaranya dari mana gitu ya, apakah sekandung, bagaimana, tapi yang pasti mereka bersaudara dan sangat berteman erat. Tergantung dari bagaimana kita merancang hubungan mereka. Nah, training ini bisa kita sebut sebagai designated experience atau pengalaman yang kita rancang. Nah, di training ini nih Bapak dan Ibu, ini yang saya lakukan bersama dengan tim di PPM dan di tempat-tempat termasuk Bapak dan Ibu merancang training seperti itu ya. Yang dirancang itu adalah pengalamannya gitu. Bagaimana mulai dari supaya bisa ini maka harus dikasih ini gitu kan. Nah, ini adalah designated experience atau pengalaman yang kita rancang. Supaya apa? Supaya peserta nantinya bisa sampai pada kemampuan untuk learning atau belajar. Di mana belajar ini atau si learning ini adalah pengalaman yang personal atau pengalaman yang sangat pribadi gitu. Kalau misalkan kita lebih dalam lagi nih contohnya. Saya duduk sebagai peserta training. Ini ada A, lalu ada B, ada si C. A, B, dan C ikut training bersama-sama. Tapi belum tentu ketiga orang ini mengalami proses pembelajaran. Bisa saja yang belajar hanya si B dan si C. Si A mungkin kurang, misalkan seperti itu. Jadi artinya learning ini merupakan pengalaman yang betul-betul sangat personal terjadi pada diri kita sendiri dan sangat tergantung pada bagaimana seseorang itu mau membuka diri untuk belajar. Nah, gimana sebenarnya peran si learning designer, instructional designer, kemudian training manager gitu ya. Tujuannya nih ya, perannya adalah untuk mengoptimalkan training atau designated experience di sini yang kita rancang
dioptimalkan supaya bisa menghasilkan pembelajaran. Nah, inilah tujuan atau peran dari para training manager, learning designer, ya seperti itu, dan juga trainer seperti itu. Jadi kita di sini Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan gitu ya. Kalau dibilang training, ya training adalah sebuah programnya. Tetapi untuk bisa sampai pengalaman belajar gitu ya, si learning-nya sendiri itu sangat membutuhkan upaya secara personal dari Bapak dan Ibu sendiri. Tapi bisa dioptimalkan dengan rancangan program yang dibuat secara spesifik oleh si tim desain training. Sekarang pertanyaannya gitu ya, gimana ya caranya supaya rancangan desain kita bisa optimal untuk membantu peserta belajar. Nah, pertama nih Bapak dan Ibu, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk kenali dulu audiens atau peserta kita siapa. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang learning continuum. Nah, learning continuum ini merupakan tingkatan pembelajaran. Tingkatan pembelajaran ini terjadi pada semua orang, gitu ya. Artinya memang kita mengalami semua tingkatan ini, tetapi mungkin waktunya berbeda-beda. Bapak dan Ibu ingat waktu dulu sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu kita fokus pada guru yang menjelaskan di depan, kita sebagai student atau siswa. Nah, di situ yang selalu difokuskan gitu ya, kognisinya levelnya adalah kognitif, di mana itu makanya kita sering banget menghafal, lalu diminta untuk menjelaskan ulang, lalu kemudian ditanya atau disuruh mengerjakan soal, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pedagogi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi konteks pengetahuan yang ingin diproduksi adalah pengetahuan, ya, atau pemahaman. Jadi kalau kita lihat sektor pendidikan yang biasanya menggunakan jenis pembelajaran ini adalah di level sekolah. Lalu kemudian ada andragogi. Andragogi adalah pembelajaran orang dewasa, di mana di sini Bapak dan Ibu kita tidak lagi hanya fokus pada guru, tapi juga pada si pesertanya atau si pembelajarnya. Nah, kalau di sini sudah diajak untuk analisis, sudah diajak untuk mulai memahami bahwa ini apa manfaatnya untuk dirinya, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan training, gitu ya. Kenapa training? Karena ketika Bapak dan Ibu berada pada usia produktif bekerja dan melakukan proses pembelajaran di perusahaan atau di organisasi, nah kita melakukannya dengan kegiatan training. Nah, di mana kegiatan training itu adalah adult education, seperti itu. Ya, yang terakhir ada heutagogi. Nah, ini sedikit aja sekilas. Kalau heutagogi ini sudah jauh lebih tinggi gitu ya tingkatan pembelajarannya. Heutagogi belajar bagaimana cara belajar. Nah, jadi makanya konteks yang ingin diproduksinya adalah membuat pengetahuan gitu ya, menciptakan teori baru, menciptakan konsep baru, menciptakan model baru. Dan biasanya di sini sektor pendidikan yang dilalui oleh proses heutagogi adalah doctoral research atau S3 gitu ya, untuk menjadi dokter. Nah, ini sedikit mengenai ini, dan di sini dari learning continuum ini kita akhirnya mengetahui gitu ya, Bapak dan Ibu pahami dulu siapa audiensnya. Ketika kita sudah tahu bahwa audiens kita adalah orang dewasa di organisasi, maka kita akan mulai merancang pembelajaran secara andragogi, menggunakan prinsip-prinsip andragogi atau prinsip adult education. Nah, di sini terjadi perbedaan bahwa andragogi di sini si teacher atau instruktur atau trainer itu tidak lagi menjadi center of attention gitu ya, tidak hanya memberikan penjelasan saja secara satu arah, tetapi di sini kita bisa lihat arahnya terjadi dua arah gitu ya. Antar peserta bisa saling berdiskusi, antar peserta bisa bertanya kepada trainer atau kepada instruktur, dan instruktur bisa bertanya kepada peserta, dan disinilah terjadi proses diskusi. Nah, menarik sekali ya Bapak dan Ibu jika kita kontraskan dengan pedagogi, di mana pedagogi ini
guru masih menjadi center atau masih menjadi pusat. Diasumsikan guru adalah sumber satu-satunya dari pengetahuan yang akan dibagikan. Makanya hanya satu arah gitu. Nah, kalau kita sudah memahami atau menyadari Bapak dan Ibu bahwa peserta kita ini adult loh gitu ya, orang dewasa loh gitu ya, maka nanti pembelajaran yang akan kita rancang tidak lagi berbasis yang ini, tapi justru encourage yang ini gitu. Bagaimana kita nantinya akan encourage diskusi secara dua arah bisa berlangsung, bagaimana kolaborasi antar peserta bisa berlangsung, dan itu yang nantinya akan kita rancang ke dalam program pembelajaran. Sebab dengan menerapkan prinsip yang tepat pada pembelajaran ini, menggunakan prinsip orang dewasa tadi gitu ya, karena peserta kita orang dewasa, maka nantinya pembelajaran para peserta pun akan jauh lebih optimal. Itu tadi ya, karena gaya belajarnya sudah beda, karakteristik antara orang dewasa dengan student atau siswa. Nah, sekarang saya mau ajak nih Bapak dan Ibu untuk kenalan. Di balik layarnya training itu ada siapa aja sih Bapak dan Ibu? Ada banyak ya sebetulnya yang terlibat. Di sini saya nggak memasukkan semua, karena aslinya banyak sekali. Tetapi ini sedikit beberapa peran yang wajib atau penting untuk kita pahami. Di sini ada program manager. Biasanya program manager ini akan bertanggung jawab pada keseluruhan proses pembelajaran atau keseluruhan terlaksananya program. Gitu. Dia akan in charge untuk berkomunikasi dengan para peran-peran yang ada di dalam program. Ini biasanya bukan hanya terkait dengan administrasi saja, tapi juga memastikan bahwa konten yang disasar pada program itu betul-betul sesuai dengan peserta, sesuai dengan kebutuhannya peserta. Nah, yang menerjemahkannya adalah learning designer nih. Jadi setelah mendapatkan arahan dari program manager, peserta kita ini, mereka punya kebutuhan belajar ini. Harapannya mereka bisa sampai ini. Nah, udah jelas nih ya, ujungnya apa? Learning designer yang akan merancang, akan desain. Pembelajarannya harus seperti apa, sehingga nantinya tercapai harapan tersebut. Tapi learning designer juga nggak bisa kerja sendiri karena ada subject matter expert atau ahli materi. Di mana ahli materi ini adalah seseorang yang memang ahli pada bidang tersebut dan akan dimintakan opininya untuk memastikan bahwa materi pembelajaran sudah sesuai dan juga bisa memunculkan kompetensi yang diharapkan. Lalu ada instruktur atau fasilitator gitu ya. Nah, di sini kita sebutnya ada instruktur, ada fasilitator, sama saja, tapi biasanya fasilitator memposisikan diri tidak seperti teacher, tetapi lebih untuk memfasilitasi. Jadi lagi-lagi bukan teacher center, tapi learner center. Lalu fasilitator juga akan dibantu oleh role players. Ini ketika kita bicara tentang pembelajaran yang metodenya agak lebih kompleks gitu ya, misalkan experiential learning, maka nantinya peserta akan diajak untuk merasakan pengalaman sesuatu gitu ya, merasakan suatu pengalaman di mana pengalaman itu nantinya akan men-trigger perilaku kompetensinya untuk muncul. Nah, untuk bisa melakukan itu atau untuk bisa sampai ke sana, maka dibutuhkan role player nih, mereka akan bermain peran. Jadi nanti kompetensi yang ingin dimunculkannya itu akan terlatih atau terasah melalui proses pembelajaran melalui dengan cara role play gitu ya, atau bermain peran. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah peran dari training coordinator. Nah, di mana training coordinator ini akan membantu untuk berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pengajar atau instruktur atau fasilitator, lalu kemudian mendokumentasikan segala dokumen serta materi pembelajaran dari learning designer dan subject matter expert, termasuk mengkomunikasikannya dengan para peserta seperti itu. Nah, ini sangat penting nih posisi ini gitu ya, posisi training coordinator biasanya teman baiknya para peserta gitu. Kalau peserta bingung, nanyanya sama training coordinator. Oke, nah ini tadi sudah kenalan dengan orang-orang atau peran-peran yang ada pada di balik layar sebuah training. Nah,
Kalau yang orang-orang yang tadi saya sudah kenalkan, kemudian mereka akan bekerja gitu ya, termasuk kalau secara spesifik learning designer akan melakukan desain dan juga pengembangan dari programnya dengan cara merancang tuh Bapak dan Ibu, dirancang dulu learning objective atau tujuan pembelajarannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tuntutan kompetensi dan juga analisis kebutuhan trainingnya seperti apa. Nah, biasanya tuntutan kompetensi ini dihadirkan berdasarkan model kompetensinya organisasi. Sudah ada model kompetensinya, tuntutan kompetensi untuk level ini apa gitu ya. Lalu kemudian itulah yang akan menjadi dasar dari perancangan tujuan pembelajaran, termasuk sudah memperhatikan kebutuhan dari kebutuhan dari pembelajarannya gitu ya. Nah, setelah sudah ada learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya, baru deh ditentukan apa metode yang tepat untuk bisa membawakan pembelajaran ini. Tujuannya tadi ya, learning objective ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi ujungnya gitu ya, kalau misalkan mau memulai sesuatu gitu ya, kita harus tahu dulu tujuannya di mana, termasuk program training. Tujuan programnya apa? Ingin mencapai apa? Nah, dari situ barulah digunakan ini. Ini adalah how-nya gitu ya, bagaimana cara mencapainya. Menggunakan metode apa, media apa, atau mungkin ada kertas kerja atau tools apa yang digunakan. Nah, setelah ini semua ada gitu ya, kita tuangkanlah ke dalam satu dokumen yang disebut dengan lesson plan. Jadi kalau ibaratnya learning designer ini adalah seorang sutradara gitu ya, mungkin sutradaranya lebih kepada program manager gitu ya. Kalau program manager ini adalah sutradara, maka dia punya lesson plan yang sudah dirancang oleh script writer-nya gitu ya. Script writer-nya learning designer nih. Ini merupakan skenario untuk program itu berlangsung. Hari ini pembelajaran pertama, kita ngapain aja? Lihat lesson plan gitu ya. Ini lesson plan-nya sedang ini, oke, kita lakukan aktivitas ini. Nah, lesson plan ini untuk menjaga supaya tujuan pembelajarannya nanti tercapai. Dan di setiap harinya pasti ada sasaran yang akan dicapai. Nah, ketika proses mendesain ini, tentunya learning designer tidak bisa sendiri, harus dan wajib gitu ya berkolaborasi dengan SME atau subject matter expert. Kenapa? Karena learning designer ini bukan seorang yang memahami konten, tetapi ia adalah seorang profesional yang memiliki kemampuan untuk merancang program pembelajaran, tahu bagaimana caranya orang untuk bisa belajar. Nah, tetapi konten pembelajarannya harus didiskusikan bersama dengan ahli materi atau orang yang expert di bidangnya. Nah, penting sekali Ibu untuk Cici, mohon maaf mau mengingatkan 5 menit lagi ya. Terima kasih Mbak Bernika. Oke. Aduh, seru banget ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Nah, kalau sudah desain dan develop programnya, nah kita siap beraksi. Nah, ketika beraksi ini Bapak dan Ibu, biasanya ada yang kemarin kita kenal gitu ya, ada traditional training yang sebelum pandemi gitu ya, kita harus hadir fisik, juga kita hadir mental, kemudian kita kolaborasi secara tatap muka. Biasanya pakai surat tugas belajar. Jadi kita datang ya ke PPM manajemen, sudah dapat surat tugas, fokus di kelas hanya untuk belajar. Tetapi gitu ya, ada fenomena ketika kemarin kita mengalami pandemi. Mau nggak mau kita harus bersama-sama beradaptasi. Online training lah yang menjadi solusi pada saat itu. Nah, fenomenanya Bapak dan Ibu, bukan cuma hadir fisik nih aja nih ya, on cam gitu ya, tetapi harus juga hadir mental. Karena fenomenanya banyak sekali ketika online training dilakukan, peserta itu multi zooming gitu. Jadi fokusnya terbagi antara kerjaan sama training. Karena bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama dengan satu device yang sama-sama pakai laptop gitu ya. Wah, ini yang biasanya saya bilang sama peserta, waduh, saya diselingkuhi nih Bapak dan Ibu, jangan ya gitu ya. Biasanya saya bilang gitu, kenapa? Karena saya diduakan gitu ya, antara kerjaan dengan trainingnya. Nah, ini merupakan sebuah fenomena yang saat ini sedang kita hadapi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengurangi dampaknya. Biasanya kalau kami lakukan dengan cara mengajak mereka untuk bisa terlibat dulu di awal. Jadi sebelum pembelajaran dimulai,
mereka kita ajak dulu untuk bermain-main gitu ya, pemanasan, tapi bukan hanya sekedar pemanasan, betul-betul harus ada human touch-nya atau personal touch-nya. Ditanya, selamat pagi Bu Bernika, apa kabar Bu? Gimana tugasnya malam tadi? Udah selesai? Atau ada kendala nggak tadi Bu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ringan, lalu kemudian bisa membuat peserta terlibat, ini akan membantu mereka untuk hadir secara mental, bukan cuma hadir secara fisik, seperti itu. Kolaborasi tatap maya harus bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai tools, misalkan Google Drive, dan segala macamnya, gitu ada banyak tools untuk berkolaborasi. Dan yang paling penting, ketika online training dilakukan, ini sangat perlu untuk minta persetujuan atau minta restu dari top manajemen untuk mendukung. Karena seringkali online training itu disepelekan karena dibilangnya, ya kan di rumah, nggak apa-apa online training ini, gitu ya. Jadi akhirnya mereka tetap dikasih tugas. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi masalah baru. Ketika kita melihat bahwa online training menjadi solusi, maka kita punya tantangan. Tantangannya adalah itu ya tadi ya, fokus peserta terbagi. Maka dari itu sangat perlu untuk menjaga komitmen bersama dengan top management. Harus diberikan surat bebas tugas selama online training apabila memang organisasi betul-betul ingin merasakan dampak dari training tersebut. Terakhir, harus memastikan gimana yang tadi ya, training into learning. Gimana caranya memastikan training tadi sudah bisa menjadi pembelajaran bagi peserta. Nah, di sini ada model evaluasi Kirkpatrick. Bapak dan Ibu nanti bisa cari secara lebih lengkap referensinya. Saya tulis di sini referensinya, Kirkpatrick 2016. Ada beberapa tingkatan evaluasi training yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Nah, pertanyaannya, mau pakai tingkatan yang mana, Bu, kalau misalkan kita mau evaluasi training? Jawabannya adalah kembali kepada learning objective atau tujuan pembelajaran. Apa yang Bapak dan Ibu tuliskan dalam tujuan pembelajaran itu yang akan menentukan Bapak dan Ibu sampai pada evaluasi yang mana. Kalau evaluasi reaksi, ini adalah terkait dengan fasilitas, kemudian bagaimana instruktur mengajar, ini bisa kita lakukan. Kalau ini terkait dengan knowledge, seberapa peserta mengikuti pembelajaran, tapi hanya terkait dengan knowledge-nya saja. Nah, disinilah terjadi learning yang tadi sesungguhnya gitu ya, apabila kalau kata Sheila Furjanik tadi di awal, apabila peserta atau partisipan sudah bisa melakukan atau menggunakan pembelajaran trainingnya kepada atau diterapkan langsung kepada pekerjaannya, nah disinilah baru kita bisa merasakan impact-nya. Seperti itu. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan learning objektif. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak banget nih Bapak dan Ibu, klien yang datang ke kami mintanya gitu ya, mintanya pengennya Bu sampai perilakunya berubah gitu ya, sampai bisa kita mendapatkan atau merasakan impact. Tetapi mereka cuma mau trainingnya misalkan hanya 2 hari. Waduh, berat ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengubah perilaku seseorang hanya dalam waktu 2 hari training. Nah, jadi sebagai learning and development profesional nih, Bapak dan Ibu juga nantinya bisa mengevaluasi refleksi diri kembali gitu ya. Apakah harapan yang ingin dicapai gitu, harapan yang diinginkan itu sudah sesuai dengan proses yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita pengennya tinggi tapi kita mempersyaratkannya hanya beberapa hari saja, di mana itu sebetulnya sangat tidak mungkin. Jadi kita bisa balancing lagi itu ya, kita punya kemauannya apa, termasuk mungkin bisa memberikan pemahaman kepada direksi, karena biasanya top manajemen permintaannya sangat tinggi gitu ya, ekspektasinya tinggi, tetapi mungkin tidak mau keluar proses terlalu panjang. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memberikan pemahaman karena sudah memahami hal ini. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Mbak Bernika. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Suci. Kita kasih aplaus dulu yuk Bapak Ibu. Ini meriah banget nih. Kelihatan banget nih semangatnya. Ya, luar biasa. Saya dari tadi kayak, banyak insight-nya. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang suka mendua nih? Ayo. Kayaknya mendua itu relate banget nih ke kondisi kita yang sekarang ya. Training iya, kerja iya. Nah, tadi kata Bu Suci, kalau yang saya highlight, penting untuk kita tahu siapa
target pembelajarannya ya Bu Suci ya, audiensnya, dan untuk menghasilkan training yang efektif itu perlu dirancang sesuai dengan learning objektifnya. Oke nih, rasanya Bu di chatbox juga Bu Santi setuju nih. Kadang-kadang impact-nya itu nggak bisa kelihatan kalau hasil pelatihannya nggak bisa diimplementasikan. Jadi perlu pembelajaran didesain yang relevan gitu ya, supaya manfaatnya bisa terus. Oke, baiklah kalau begitu. Ini saya juga udah nggak sabar nih untuk mau menyambut nih pembicara kita yang kedua, Ibu Helen. Bu Helen, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Berni, terima kasih Mbak Uci untuk sharingnya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah hadir ya sore hari ini meluangkan waktu. Pasti di tengah kesibukan yang padat ya, di sisa hari ini masih bersedia untuk join dengan kita di sini ya Mbak ya. Oke. Tadi saya mengaku dulu nih sama Mbak Uci, saya salah satu yang suka berselingkuh nih kalau gitu. Suka mendua nih, suka mendua. Ya, kalau jadi peserta biasanya challenge-nya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini juga pernah mengalami hal yang sama ya, atau pernah punya pengalaman yang sama juga. Jadi izinkan saya berbagi sedikit ya sore hari ini. Jadi di Pojok Pintar Manajemen ini, jadi kalau tadi Mbak Uci banyak sekali mengulas mengenai training juga dan learning ya dari sisi secara keilmuan gitu ya. Saya melengkapi sedikit saja atau menambahkan untuk bahan sharing sebetulnya. Jadi pasti Bapak Ibu rekan-rekan di sini juga barangkali punya pengalaman yang sama atau lebih bahkan juga lebih seru gitu. Ya, jadi saya ingin berbagi mengenai sedikit konsep training, juga learning, dan bagaimana transformasi terjadi gitu ya. Kalau dari sisi pengalaman yang saya alami sebagai seorang practitioner di bidang learning and development, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saya mengambil kutipan yang cukup mengena kalau menurut saya ya dari Wikipedia sih sebetulnya. Jadi ini saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan Mbak Uci ya mengenai konsep training ya. Kalau di sini definisi training itu sendiri adalah ada beberapa kata ya, ada teaching, ada developing oneself. Jadi ada apa sih yang di-develop, apa sih yang diajarkan, itu adalah lebih kepada skill, kemudian juga knowledge yang spesifik. Jadi kalau kita lihat seseorang kelihatannya dia agak kurang bisa atau kurang mahir di bidang sesuatu gitu ya, di bidang suatu bidang atau keterampilan tertentu. Biasanya dikirim untuk training ya. Jadi pada training itu diajarkan teknik-teknik ataupun skill tertentu sehingga yang tadi tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Ya, jadi spesifik kompetensinya. Lalu tujuannya apa ya? Tujuannya tadi untuk meningkatkan kapabilitas ya, kapasitas, kemudian productivity dan performance dari kemampuan atau skill tertentu yang dianggap masih belum optimal, seperti itu. Ya, apa bedanya dengan learning? Bedanya dengan learning adalah kalau dari definisi ini yang saya tangkap adalah memang learning ini saya setuju dengan Mbak Uci juga tadi ya, bahwa ini adalah satu pengalaman sebetulnya ya, pengalaman personal yang dialami oleh setiap individu yang melalui proses pembelajaran ya. Apakah pembelajarannya itu lewat salah satunya adalah lewat training, tentu saja seperti itu ya. Jadi proses ini karena dibilang proses ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi ini adalah satu hal yang berlangsung secara continuously gitu. Jadi berkelanjutan begitu. Jadi bukan hanya satu proses singkat saja. Kalau training tadi prosesnya lebih spesifik ya, lebih singkat kegiatannya. Tapi kalau learning adalah satu proses ya yang bisa diakumulasikan dari pengalaman-pengalaman yang berulang begitu ya. Jadi kapan sih seseorang bisa berapa lama sih seorang individu itu memiliki waktu untuk learning atau belajar gitu ya. Bahkan sepanjang hidupnya itu adalah proses kita untuk belajar atau learn gitu ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya seperti ini, kalau saya coba petakan sedikit ya, supaya saya juga pikir sebenarnya apa sih perbedaannya. Kalau dulu orang bilang training manager gitu ya. Jadi memanage training gitu. Tapi kalau sekarang sudah beralih, ya beralihnya bukan hanya training tapi bilangnya learning and development gitu. Jadi konsep learning dan training ini yang sebetulnya
saya coba pilah kira-kira apa sih gitu ya. Jadi kalau dari konsepnya tadi saya juga sepakat ya. Tadi Mbak Uci juga ada sebutkan mengenai biasanya satu arah dan ada orang yang dianggap expert ya atau lebih expert. Jadi teaching saya. Jadi kalau konsep di sini yang saya coba bedakan adalah kalau training ini kita sifatnya biasanya lebih salah satunya adalah ada mengajarkan sesuatu ya. Kemudian apa yang diajarkan adalah spesifik knowledge dan skill juga. Kemudian dilakukannya kapan? Dilakukannya adalah pada certain period of time atau pada waktu tertentu. Ya. Kemudian kapan dilakukan? Ya dilakukan biasanya kita sepakati dulu. Misalnya, oh kita training nih dari tanggal 8 sampai 10 Agustus misalnya. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, full day misalnya. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya biasanya juga spesifik ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya biasanya lokasinya itu di satu tempat nih. Misalnya kita ada training room atau misalnya kita di satu lokasi tertentu misalnya. Kemudian di Pusdiklat misalnya seperti itu. Kemudian partisipannya siapa sih? Partisipannya adalah orang-orang yang shortlisted atau memang terundang untuk mengikuti training tersebut. Ya, kemudian SME-nya atau subject matter expert-nya biasa kita panggil dengan kita sebut dengan trainer. Biasanya beliau adalah orang yang memang punya kapasitas atau punya keterampilan yang untuk menyampaikan materi yang memang beliau ahli begitu dalam bidang tersebut. Ya, jadi prosesnya itu lebih banyak memang satu arah juga, tetapi sekarang dengan transformasi metode-metode yang kaya, kemudian juga learning design yang tadi Mbak Uci sampaikan juga sangat berperan gitu ya, sehingga proses training ini semakin ke belakang semakin berubah gitu. Jadi tidak hanya satu arah lagi, tetapi memungkinkan proses interaksi dua arah. Jadi bukan hanya dari partisipan dengan peserta atau sebaliknya, tapi bahkan peserta dengan peserta gitu. Jadi dari proses interaksi tersebut juga bisa terjadi knowledge yang baru, diskusi yang baru yang saling memperkaya. Jadi satu partisipan bisa belajar juga dari partisipan yang lain. Nah, sedangkan kalau proses learning ini merupakan satu proses yang mensyaratkan atau meminta satu pemahaman gitu, pemahaman dari proses training itu. Jadi dia merupakan akumulasi juga dari pengalaman yang berulang. Kemudian kapan sih kita bisa learn something gitu loh? Kapan kita bisa belajar sesuatu? Dari waktunya rasanya lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari mana saja, siapa saja partisipannya. Sebenarnya siapa saja yang berminat untuk belajar itu dia bisa melakukan proses learning. Kemudian siapa sih subject matter expert dari proses ini? Bukan hanya terbatas pada trainer saja, tapi juga melalui multimedia. Ya, salah satu rekan saya di kantor gitu ya, di organisasi tempat saya bekerja sekarang, seorang anak milenial yang menurut saya very talented dalam hal desain. Jadi dia sangat kreatif sekali gitu. Mendesain kalau misalnya kita ada kebutuhan training material gitu ya, kemudian video-video dan lain sebagainya, biasanya kita akan lari ke dia gitu untuk menceritakan. Tadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Uci, ada beberapa orang yang ada di belakang layar tuh, ada learning designer, kemudian ada subject matter expert dan sebagainya. Nah, saya sering sekali berinteraksi dengan dia dan untuk mendesain program-program ataupun video-video training gitu ya, misalnya sesuai dengan kebutuhan di internal organisasi. Nah, dia belajar dari teknik-teknik, banyak sekali teknik yang kalau kita ngobrol itu saya lihat dari background educational background dia memang dari jurusan desain, tetapi wawasannya sangat luas sekali Bapak Ibu. Ya bahkan kalau kita ngobrol saking asiknya, dia banyak cerita juga. Kalau sekarang yang keren-keren itu mungkin Bapak Ibu rekan-rekan di sini juga ada misalnya tertarik di bidang saham dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya bilang, belajarnya dari mana sih tentang saham gitu ya. Oh, terus dia langsung kasih tahu, Bu, ini ada seminar gratis, Bu, ini ada YouTube yang saya bisa nonton dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menurut saya proses learning yang memang tadi dibilang personalized, betul, sifatnya personal, tergantung dari masing-masing individu. Dan belajarnya dari mana? Bukan hanya terbatas dari
satu atau sekian orang, tetapi bisa mencari resource yang lebih luas gitu ya dari multimedia. Kemudian prosesnya lebih menuntut inisiatif dari individu tersebut seperti itu. Ya, kemudian ini adalah fenomena yang terjadi yang saya ingin share dengan Bapak Ibu, dan saya yakin ini juga mungkin seharusnya akan juga Bapak Ibu rasakan ya. Saya sebagai seorang L&D atau Learning and Development Practitioner, saya juga mengalami proses-proses dari yang sebelumnya orang lebih familiar dengan training ya. Bagaimana kita butuh training nih gitu ya di dalam organisasi, kita nggak punya training departemen. Tolong kamu set up training departemen. Jadi konsepnya adalah tentang training gitu. Bagaimana mengajarkan suatu ilmu atau suatu keterampilan dan pengetahuan kepada personil atau anggota tim yang sebelumnya mungkin kurang terampil, yang tidak tahu atau belum paham sepenuhnya. Ya, kemudian beralih setelah setup training departemen gitu ya, terus kemudian ada permintaan, oh kayaknya kita nggak cukup nih hanya dengan training. Sekarang kita udah mulai bertransformasi menjadi learning begitu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi yang sekarang ya Bapak Ibu yang kita semua alami, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, ini virus yang sangat familiar nih ya. Simbol ini nih yang sekarang warnanya sudah berubah-berubah juga nih. Bukan hanya warna merah bata begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya konsep ini yang saya alami juga ya Bapak Ibu, memang ini dari pengalaman sharing. Yang sebelumnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ikonnya memang sifatnya lebih in classroom gitu ya. Bagaimana proses training berjalan itu secara offline. Jadi di dalam kelas, kemudian ada trainernya, ada partisipannya, ya kita mendengarkan misalnya metodenya ceramah dan lain sebagainya begitu. Tetapi selama pandemi terjadi di organisasi tempat saya bekerja itu salah satu yang memang cukup terkena dampak juga dan berpengaruh ya. Jadi kita langsung di-freeze untuk seluruh kegiatan training secara offline. Jadi kita dipaksa mau nggak mau kita beralih kepada mencari tools yang baru gitu ya. Mencari tools yang baru ini seperti apa sih tools yang bisa? Apakah semua kegiatan training? Oh kita nggak bisa training karena lagi pandemi nih, lagi COVID gitu ya. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi hal tersebut tetap harus berjalan dan harus tetap dibutuhkan begitu. Jadi akhirnya ya sudah dipaksa bertransformasi untuk bisa memaksimalkan teknologi gitu ya dari internet. Jadi sekarang tuh kalau dibilang internet ya kita sudah tidak bisa hidup tanpa dia gitu, tidak bisa hidup tanpa internet ya. Jadi kalau kalau misalnya tidak ada internet tuh kayak gimana gitu, ada sesuatu yang kurang banget gitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu juga merasakan. Nah, kita beralih kepada online training, kemudian juga sudah lebih cepat lagi di mana kita semua atau masing-masing mungkin karyawan, personil di dalam organisasi itu dibekali dengan satu platform yang di mana masing-masing individu dipersilakan untuk mendapatkan learning experience-nya sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu ya. Walaupun sekarang sempat sudah mereda dan kalau di organisasi tempat saya berkarya di sini sekarang itu offline training juga sudah mulai kembali berjalan walaupun frekuensinya memang masih belum terlalu banyak begitu ya. Jadi sedikit apa sih yang membuat peralihan atau transformasi dari training menjadi learning process gitu ya. Menurut saya challenge-nya ada cukup banyak juga. Kenapa sih orang harus berubah gitu? Yang pertama adalah mindset atau cara berpikir kita, pola pikir kita ya. Sebenarnya training tadi kata kuncinya yang disampaikan Mbak Uci yang cukup mengena juga di saya itu adalah satu proses belajar yang akan efektif kalau kita menerapkan itu di dalam pekerjaan kita gitu ya, atau kita mengaplikasikan begitu. Jadi itu yang membuat kita merasa training ini bermanfaat ya. Tadi kalau saya sempat tadi baca juga yang tadi disampaikan Mbak Berni ya, ini ada dari Bu Santi ya tadi ya. Seringkali impact tidak bisa terlihat karena hasil pelatihan tidak bisa diimplementasikan. Nah, itu adalah satu hal yang memang
challenge bagi kita gitu ya. Bagaimana kita mengimplementasikan hasil training kita di dalam pekerjaan. Oleh karena itu kita perlu menentukan training ataupun materi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang pertama challenge-nya adalah mindset kita untuk bertransformasi. Apakah kita siap secara pola pikir? Lalu yang kedua, dari segi kesiapan itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Tentu saja resources ya. Resources dalam hal apa? Bisa dalam hal kesiapan teknologi, kemudian resources dalam hal materi, resources dalam hal narasumber dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah menurut saya ini juga sangat pentingnya agility untuk bisa survive di dalam situasi yang serba masih belum pasti ini gitu ya. Sebentar kasusnya sudah oke, kita sudah mulai hidup normal nih gitu. Tapi nanti sebentar case-nya naik lagi, ada varian baru lagi. Jadi harus menyesuaikan diri lagi. Jadi agility merupakan sesuatu yang sangat-sangat diperlukan begitu ya. Untuk bisa mendukung proses training dan learning ini bisa berjalan dengan efektif, kita juga tadi perlu mendapatkan resource yang tepat ya. Tadi resource yang tepat itu apakah bisa dipersiapkan dari dalam atau internal organisasi? Mungkin ada beberapa yang memang secara teknikal bisa dan harusnya dikembangkan secara internal. Tapi cukup banyak juga program-program yang memang dibutuhkan resource ya dari eksternal seperti itu, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, karena kalau kita mencari resource sendiri secara secara internal biasanya memang masih terkotak-kotak atau berfokus pada internal organisasi ya. Dengan kita bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan resource yang lebih luas dari eksternal juga, menurut saya itu juga merupakan satu kesempatan yang luar biasa, yang bagus juga ya untuk pengembangan diri kita sendiri di dalam organisasi ataupun tim kita ataupun personel yang ada di dalam atau tim kita dan personel yang ada di dalam organisasi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada Mbak Berni. Silakan. Oke, luar biasa nih pemaparan dari Ibu. Sangat memperlengkapi ya rasanya ya, Bu ya. Kayaknya kalau tadi sejalan gitu, banyak yang tadi pemaparannya Ibu Helen kayaknya udah sejalan nih dengan pemaparan Bu Suci juga, dan rasanya tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Helen bilang bahwa learning is a process gitu ya, dan accumulative from repeated experience gitu ya. Jadi bukan cuman sekali jalan langsung udah bisa ya, udah kayak sulap gitu kalau tadi ya, Ibu Suci bilangnya bahwa, dan kayaknya pandemi emang susah, tapi kayaknya rasanya bring us new perspective of learning kayaknya ya Bu ya. Jadi kayaknya lebih kita sadar bahwa sebenarnya belajar atau learning itu bisa berbagai macam metode gitu ya, nggak cuman satu arah dan juga in class doang, tapi dengan pandemi mendorong kita untuk belajar menggunakan berbagai media sebenarnya yang pada akhirnya mendorong efektivitas itu ya, supaya mendorong kita belajar. Wih, luar biasa nih Bu Helen dan Bu Suci nih. Kita beri applause dulu ya. Kita beri applause dulu nih. Mana nih reaction-nya? Reaction dulu. Tepuk tangan ini sekarang tepuk tangannya juga virtual ya. Nggak ada suaranya. Nah, oke, baik. Rasanya nih saya juga yakin Bapak Ibu pengen nanya dan mungkin bisa cerita juga, mungkin nanya ya, lebih ke nanya untuk ke Bu Helen dan juga ke Ibu Suci. Oleh karena itu, saya pengen buka satu sesi tanya jawab dulu. Satu sesinya terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya kalau yang udah ada langsung dijawab ya oleh Bu Helen dan juga Ibu Suci gitu ya. Nanti baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand, ya, fitur raise hand, atau kalau misalnya memang sangat tidak memungkinkan tapi pengen banget nanya gitu ya, bisa disampaikan melalui chat box, tapi kami mengutamakan atau memprioritaskan untuk Bapak Ibu yang bertanya menggunakan fitur raise hand. Jadi biar nanyanya langsung gitu ya, karena ini kan biar kita lebih dinamis juga nih prosesnya. Ya, nah ketika nanti saya mempersilahkan atau memanggil nama Bapak Ibu, jangan lupa ketika nanti sebelum bertanya,
itu memberitahu ke kita nama panggilannya siapa dan juga asal instansinya dari mana, supaya kita bisa lebih kenal lagi nih dengan Bapak Ibu. Oke, sehingga saat ini apakah sudah ada yang ingin bertanya? Mungkin bukan cuma bertanya tapi sharing kali ya Mbak Ber, karena Boleh biasanya kalau betul. ditanya, kalau disuruh nanya nggak kepikiran, tapi kalau sharing banyak ya. Ya, kalau sharing. Karena Bapak Ibu di sini pasti praktisi semua, sudah pernah melakukan atau mungkin bersinggungan atau merasakan training. Silahkan sharing aja, diskusi bareng. Nanti mungkin kita bisa jadi ada leading questions nantinya ya, jadi bisa bertanya dari situ. Silahkan kalau mau ada yang sharing. Oke, kalau mau boleh langsung raise hand ya. Tapi mungkin kalau misalnya belum ada, saya penasaran dulu nih, Bu Suci, Bu Helen. Jadi kan kalau sekarang kan kita makin marak ini online training gitu ya, training online gitu ya. Kalau kita training online itu kayaknya dulu sebelumnya kayak mungkin agak tabu gitu ya, kalau training online, training itu pokoknya harus datang ke kelas gitu ya, baru pol gitu kan. Nah, kalau sekarang kan makin banyak training online. Nah, gimana sih kita memastikan gitu ya, atau mungkin dari segi, kalau di sini dari segi perusahaan gitu ya, meyakinkan diri bahwa kalau kita ngirimin karyawan kita untuk training online, itu training online-nya tuh udah efektif, atau ketika kita menjalankan training secara online itu udah efektif, itu gimana nih memastikannya? Mungkin bisa di Bu Suci atau Bu Helen dulu, silakan. Baik, silakan Bu Helen, mau duluan? Kalau dari saya sih biasanya kita masih pakai cara tadi tatap maya yang tadi Bu Uci sampaikan ya. Jadi memang salah satu tantangan terbesar dari online itu biasanya bandwidth, Bu Berni. Jadi betul sih itu. biasanya peserta ya karena kelebihannya memang kita bisa dari multi lokasi ya, dari mana saja. Jadi senusantara kita bisa ketemu di dalam satu ruang virtual gitu. Tetapi bandwidth kadang-kadang membatasi, ya ada lag suara dan gambar, kemudian juga tadi dengan alasan itu kadang-kadang bisa juga kita diselingkuhi juga sih. Jadi jangan seperti itu. Tapi salah satu yang bisa dilakukan biasanya kalau dari pengalaman saya adalah meminta open cam juga, seperti itu sih. Jadi Uci bisa kasih tips lain nih gimana sih caranya, saya juga biar kita juga saling bisa memperkaya satu sama lain ya. Gimana nih Bu Suci nih? Tadi selain on cam tuh ya, supaya bener nih kelihatan nih mukanya nih ada nih gitu kan, nggak laptopnya ditinggalin gitu kan. Nah, gimana nih Bu Suci? Sama kayak Bu Helen, kalau misalkan saya lagi ngajar biasanya gitu ya, saya sama kayak Bu Helen, mereka saya suruh open cam, bahkan saya sampai panggilin Bu Helen. Saya panggilin satu-satu, Pak Didin, gimana kabar Pak Didin gitu kan, nanti baru open cam. Kalau udah open cam semua baru kita mulai. Nah, terlepas dari itu, kalau dari delivery-nya sebenarnya sebelum sampai pada keputusan mau online training nih, Bapak Ibu, ketika kita sebagai learning designer sebenarnya menentukan dulu sebenarnya kalau dari tuntutan kompetensi sama dari kebutuhannya peserta, ini kira-kira kita mau bawa pembelajarannya itu pembelajaran online-nya seperti apa? Apakah sinkronus atau secara langsung atau asinkronus atau tidak secara langsung? Nah, bedanya di mana nih gitu ya? Kalau tadi Bu Helen sempat bilang ada kayak virtual training, trainingnya online langsung gitu ya. Nah, training online-nya apakah pakai LMS gitu ya, pakai learning management system. Nah, kalau pakai learning management system, peserta nantinya akan jauh lebih fleksibel belajarnya. Bisa dari mana saja, waktunya kapan saja, sangat disesuaikan dengan kecepatan belajar maupun ketersediaan waktu si peserta gitu. Jadi kalau itu yang asinkronus yang pakai LMS gitu ya, nanti interaksi dengan si trainernya bisa dengan forum diskusi, bisa dengan tanya jawab langsung dari tugas dan segala macam. Ada juga yang sinkronus, yang langsung, atau biasanya kalau PPM punya itu live virtual training gitu ya, yang biasanya setiap siang sampai sore live virtual trainingnya. Kita ketemu seperti ini secara tatap maya yang tadi Bu Helen bilang, kita training secara langsung gitu ya, dan itu dilakukan di waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda-beda. Nah, ini yang kita sebut dengan synchronous learning. Nah, tentukan dulu nih kira-kira kebutuhan belajarnya karyawan kita gitu ya. Itu yang mana? Mau dibikin mereka belajar secara bebas sesuai dengan ketersediaan waktu mereka, tapi yang penting mereka selesaikan modul di LMS gitu ya. Nah, berarti pakai yang sistemnya asynchronous learning tuh, yang tadi pakai LMS. Dan itu juga biasanya sangat on budget gitu, atau mungkin malah
below budget ya Bu Helen ya. Iya Kalau betul, pakai LMS. betul Bu Uci. Jadi sangat seefisien mungkin gitu ya Efisien penggunaan mungkin. budgetnya. Ya. Jadi kalau Bu Helen bikin anggaran training sekian gitu ya, sekian M, bikin 1 kali modulnya bisa dipakai beberapa kali training. Jadi sangat bisa low budget gitu. Tapi kalau yang mau memastikan bahwa pembelajarannya dirasakan langsung gitu ya, bisa interaksi secara langsung kepada peserta, maka bisa gunakan yang tatap maya, yang live virtual training, di mana itu bisa membantu peserta untuk jauh lebih engage. Nah, tapi untuk memastikan keduanya bahwa itu betul-betul efektif gitu ya, itu sangat bisa dilakukan dengan pakai metode evaluasi pembelajaran atau evaluasi training yang tadi saya sampaikan di akhir tuh. Nah, itu kita bisa rancang evaluasi trainingnya seperti itu. Apakah pakai penugasan atau pakai soal gitu ya, soal kuis, atau disuruh esai, atau disuruh pakai misalkan bermain peran tapi diuji langsung di situ atau mereka presentasi. Nah, banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk menguji apakah trainingnya memang betul-betul sudah mereka dapatkan dampaknya. Seperti itu. Oke, rasanya ini ada pertanyaan lanjutan nih tadi terkait yang Bu Suci sampaikan. Ini pertanyaan dari Bapak Didin ya. Kalau tadi terkait mengukur dengan efektivitas, apakah post-test sudah cukup untuk mengukur efektivitas trainingnya? Nah, kalau tadi kan bisa dites ya, gitu. Apakah kalau trainingnya online, apakah cukup kayak udah adain post-test aja udah cukup gitu? Nah, mungkin kalau pendapat Bu Helen sama Ibu Suci gimana nih? Bu Helen tadi gimana Bu Helen? Ya. Saya dulu. Saya sedikit berbagi ya Pak Didin ya. Kalau dari pengalaman saya, sebenarnya untuk beberapa kategori training ya, misalnya yang secara teknikal biasanya post-test ini sedikit banyak menggambarkan pemahaman karena peserta memang dituntut untuk bisa mengerti secara spesifik ininya ya, knowledge-nya begitu. Tapi kalau untuk training-training tertentu biasanya tidak cukup hanya post-test ya, kita menggunakan action plan juga nih. Tapi Bu Uci mungkin bisa tambahkan Bu, sebenarnya idealnya seperti apa gitu ya kalau misalnya untuk aplikasinya di dalam organisasi begitu. Oke, terima kasih Bu Helen tadi tambahannya. Mungkin saya menambahkan sedikit dari yang tadi sudah disampaikan Bu Helen, masih terkait dengan apa yang disampaikan Bu Helen. Kalau Pak Didin, ini tadi pertanyaan dari Pak Didin ya, mengenai post-test. Apakah cukup kira-kira hanya dengan post-test saja untuk mengukur efektivitas? Nah, jadi kalau kita lihat kembali Bapak dan Ibu, model evaluasi training tadi dari Kirkpatrick, nah, itu ada, saya tunjukin aja kali ya. Tunjukin lagi. Boleh. Agak susah kalau agak lupa gitu kalau nggak ya boleh silakan Bu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu, nah apa yang ditanyakan sama Pak Didin ini bisa terjawab dengan ini piramida tingkatan evaluasi ini gitu ya. Tadi kalau post test itu biasanya kita gunakan untuk mengukur apa tuh, knowledge gitu ya, adanya di sini nih di level 2 nih di learning. Di sini biasanya kita pakai post test. Nah, tadi pertanyaannya Pak Didin, kalau post test saja cukup nggak untuk mengukur efektivitas training? Nah, pertanyaannya adalah learning objective trainingnya sampai mana? Gitu. Apakah learning objektifnya hanya ingin mereka sampai bisa memiliki subject understanding atau knowledge saja di sini? Di sini knowledge, atau sampai harus mereka bisa mempunyai perilaku kompetensi gitu ya, atau perilaku yang harus muncul dari kompetensi tersebut. Nah, di sini gitu. Jadi tergantung learning objektifnya. Contohnya learning objektifnya peserta mampu menjelaskan perbedaan antara bisnis model Canvas dengan apa misalkan. Nah, itu kan sifatnya adalah pengetahuan gitu ya. Beda dengan learning objektifnya yang bunyinya seperti ini. Peserta mampu menggunakan bisnis model Canvas dalam proses analisis produk misalkan seperti itu ya. Nah, itu yang kita sebut di sini nih tadi sampai perilaku bisa menggunakan gitu. Jadi, kalau udah bisa sampai menggunakan
bisa nih pakai artinya mereka betul-betul menggunakan si konsep tersebut kepada pekerjaannya gitu. Nah, ini biasanya tools untuk evaluasinya bukan lagi post test, tapi misalkan assignment gitu ya. Banyak ya, biasanya project assignment. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi balik lagi, untuk mengukur efektivitas training, kembalikan lagi ke learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya. Sampai mana mengukurnya gitu ya. Seperti itu Pak Didin, semoga menjawab. Nah, Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Pak Didin terkait dengan sebenarnya post test tuh rasanya bisa gitu ya, tapi bisa jadi dilengkapi dengan yang lainnya juga gitu ya, tergantung tadi poinnya adalah learning objektifnya gitu ya. Betul ya. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Yan Suryana. Nah, beliau di chat box mungkin bisa dilihat juga. Perkenalkan, saya Yan dari Dialog Baby. Maaf via chat karena mic-nya rusak, nggak apa-apa. Yang penting pertanyaannya masuk gitu ya. Makasih Ibu Suci dan Ibu Helen atas materinya, menarik sekali. Izin bertanya dan minta tips nih. Gimana sih cara membangun learning culture di perusahaan? Karena kadang tantangan yang dihadapi tim Learning and Development, LND gitu ya, adalah makin ke sini karyawan makin sibuk. Mereka lebih pilih gitu ya, mungkin lebih semangat untuk achieve KPI dan kerjaan mereka daripada ikut program training, dan sering banget diselingkuhin kalau trainingnya online. Ini nih. Nah, apa ada tips dan trik biar karyawan juga bisa semangat ikut training dan learning culture di perusahaan juga terbangun, ikut training dan learning culture di perusahaan juga terbangun dengan baik. Oke, makasih, ini luar biasa nih Yan pertanyaannya. Pertama mungkin ya, gimana sih Bu Helen dan Bu Suci untuk membangun learning culture nih? Nah, ini learning culture nih, gimana nih Bu? Ya, menarik banget ya. Kalau dibilang culture itu maknanya udah dalam sekali nih. Iya, betul. Jadi kayaknya sudah harus terinternalisasi. Jadi kalau dibilang learning culture, izin sharing ya, memang ini sesuatu yang tidak mudah dan biasanya harusnya dimulai dengan komitmen dari manajemen sih. Bahwa memang kita menganggap proses learning ini menjadi penting di dalam organisasi, dan itu tadi Bu Uci juga sudah sampaikan, komitmen dari manajemen. Kalau dikirim training misalnya, ya jangan dikasih tugas lain, misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu juga yang saya alami juga Pak Yan. Jadi kita semua pada fokus pencapaian KPI, dan ini sudah mid year gitu ya, habis mid year review. Jadi biasanya kalau ditanya bagaimana membangun learning culture, kita agar pakai cara